amin. Ya Bapa yang baik. Dan hamba Tuhan yang telah Engkau persiapkan bersama mereka. Amin. Urapi hamba-Mu yang bertempat lewat kami. Sikapkan setiap rahasia. Amin. Amin. Biarlah lewat hamba Tuhan. Ya Bapa. Kami diberkati. Amin. Kami sebarkan ya Bapa. Amin. Amin. Puaskan kembali. Ya Tuhan Yesus. Amin. Berkatilah hamba Tuhan. Berkatilah juga semuanya. Dalam nama Yesus. Membawa kami di dalam puji-pujian, kami juga berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena juga kamu berkati hamba biarlah Tuhan biasa berikan kekuatan kepada hamba. Kita doakan Tuhan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama dulu Bapak Ibu dan saya silakan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah menikmati setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini, tetapi kita adalah orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini sebelum saya ajak saudara untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan, izinkan saya pagi hari ini juga memberikan satu pertanyaan kepada saudara. Kalau Bapak Ibu disuruh memilih, pilih keluarga besar dengan kekayaan yang berlimpah, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, atau pilih keluarga yang kecil tapi hidupnya sederhana, ya, dan memiliki damai dan rasa tenang. Halo saudara, boleh jawab? Ya, saudara, dengan cepat pasti kita akan katakan keluarga yang kecil. Sekalipun hidupnya sederhana, tetapi memiliki damai dan rasa tenang, rasa tentram. Tapi saudara, ini bukan soal bicara keluarga besar dengan kekayaan yang berlimpah, keluarga kecil yang hidupnya sederhana. Tetapi pagi hari ini saya mau ajak kepada saudara, ini cuma bicara tentang ukuran keluarga. Sama-sama katakan ukuran keluarga. Nah, yang menjadi titik fokus saudara sekalian pagi hari ini, bagaimana seharusnya kehidupan kita membangun fondasi keluarga kita itu supaya tetap kokoh dan kuat. Sama-sama katakan kokoh dan kuat. Kokoh dan kuat. Ya, dan ini jadi fokus kita pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini bicara tentang keluarga, fondasi keluarga yang kokoh. Sama-sama katakan fondasi keluarga yang kokoh. Fondasi keluarga yang kokoh. Amin. Pertanyaan tadi saudara hanya bicara tentang ukuran keluarga, tetapi fokus kita adalah bagaimana kita membangun fondasi keluarga yang kokoh itu. Amin. Nah, saudara, kita tahu kalau bicara tentang fondasi itu adalah unsur yang utama dan yang paling penting dalam setiap pembangunan, baik ketika bangun rumah maupun gedung. Sekalipun fondasi itu saudara tidak terlihat, tetapi dia menentukan bangunan itu dapat tegak berdiri. Sekalipun fondasi itu tidak terlihat, tetapi dia menentukan sebagaimana kuatnya rumah atau bangunan itu berdiri. Saudara, kalau lihat gedung yang tinggi, ya, di situ ada fondasi yang kuat. Untuk bangun gedung yang lantainya 100 lantai, saudara,
Ya, itu bangun fondasinya tidak bisa 1 minggu, 2 minggu jadi atau 1 bulan jadi, tetapi butuh waktu berbulan-bulan untuk menggali fondasi yang begitu dalam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gedung yang tinggi itu dapat berdiri dengan kokoh. Katakan amin. Supaya bangunan gedung yang tinggi itu dapat berdiri dengan kuat. Pagi hari ini saudara, mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita membangun fondasi keluarga kita yang kokoh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh sebab itu kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 2, 1, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Silakan duduk saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita tahu ada 2 orang yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas dasar batu, yang kedua membangun di atas dasar pasir. Saudara, rumah ini berbicara tentang keluarga. Katakan keluarga. Lebih keras lagi, katakan keluarga. Nah, rumah itu berbicara tentang keluarga. Batu itu bicara tentang dasar yang kokoh. Batu itu bicara tentang kuat, tahan lama. Sedangkan pasir itu bicara tentang dasar yang rapuh, tidak kuat, tidak tahan lama. Makanya kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, ya, 2 orang ini saudara sama-sama mendengarkan firman Tuhan. 2 orang ini sama-sama mendengarkan perkataan Yesus. Tetapi yang membuat mereka berbeda adalah tindakan mereka. Katakan tindakan mereka. Tindakan mereka. Yang satu disebut orang apa saudara? Bijaksana. Yang satu disebut orang bodoh. Siapa yang mau disebut orang bodoh saudara? Tidak ada yang mau. Anak sekolah pun saudara kalau dibilang anak yang bodoh, mereka marah, mereka menangis. Tetapi firman Tuhan gambarkan ada tipe 2 orang. Yang satu orang bijaksana, yang satu orang bodoh. Firman Tuhan katakan mendengar itu saja tidak cukup, tetapi kita perlu melakukan firman itu. Hari Kamis kemarin saya sudah sampaikan kepada sebagian jemaat yang hadir. Saya katakan mendengar firman itu awal bukan akhir. Amen. Melakukan firman itu tindakan bahwa iman kita hidup. Amin. Saudara, mendengar firman Tuhan itu baik saudara, tetapi saudara tidak boleh berhenti di mendengar saja, tetapi kita harus melakukan firman itu. Yang menjadi masalah dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini, bagaimana mereka hanya suka mendengar firman, tetapi mereka tidak melakukan firman itu. Jangan-jangan kita dikatakan seperti orang bodoh yang hanya suka mendengar firman, tetapi tidak melakukan firman itu, tetapi tidak menghidupi firman itu, tetapi tidak membawa firman itu berdampak dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa Yesus bandingkan ada orang yang bodoh, ada orang yang bijaksana? Ini bicara tentang keluarga. Keluarga itu harus dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Amen. Keluarga itu saudara tidak boleh dibangun di atas dasar pasir. Kenapa saudara?
ada dua fakta yang tidak bisa dihindari oleh orang bodoh dan orang bijaksana ini, saudara. Ya, Alkitab dengan indah berkata, turunlah hujan, datanglah banjir dan angin badai. Saudara, baik orang bijaksana dan orang bodoh, mereka berdua saudara sama-sama akan menghadapi hujan yang turun. Mereka sama-sama akan menghadapi banjir. Mereka akan sama-sama menghadapi angin yang datang dalam hidup kita. Makanya Yesus katakan, kamu jadi orang harus bijaksana. Jangan suka mendengar saja, tapi melakukan firman itu supaya apa? Supaya fondasimu tertanam di dalam batu karang yang teguh. Amin. Saudara, dalam kitab hidup, hujan itu bicara tentang tekanan dari atas. Banjir itu bicara tentang tekanan dari bawah. Angin itu bicara tentang tekanan dari kiri kanan samping kita. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Tekanan atas itu bicara tentang bos, pimpinan, keluarga, bahkan orang tua. Itu tekanan atas. Tekanan bawah itu, saudara, bicara tentang anak-anak, ya, anak buah, bawahan kita. Tekanan dari samping kiri kanan itu bicara tentang teman-teman kita, kolega kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan, saudara bisa gila. Amin. Karena kenapa? Karena saudara akan ditekan dari atas, dari bawah, dari samping kiri kanan. Kalau saudara tidak punya fondasi yang kuat di dalam keluargamu, engkau bisa gila. Amin. Engkau bisa hancur. Makanya kita perlu fondasi yang kokoh. Amin. Kita perlu fondasi yang kuat. Amin. Hari-hari ini saudara lihat, ada banyak keluarga jadi berantakan. Ada banyak kita lihat, ya, keluarga saudara terjadi perceraian, ya, di mana-mana. Karena kenapa? Karena fondasi keluarga itu tidak kuat, saudara. Amin. Makanya saudara perlu memiliki fondasi yang kuat. Amin. Kalau tidak, saudara, tekanan dari atas, bawah, samping, kiri kanan itu bisa menekan hidup saudara. Amin. Sampai-sampai saudara bisa gila, saudara. Kalau saudara tidak kuat di dalam Tuhan. Amin. Makanya saudara, saya katakan kepada anak-anak muda, menikah itu jangan ikut-ikutan. Ya, dengar baik, menikah itu jangan ikut-ikutan. Kalau lihat ada teman yang menikah, terus kita pengen nikah cepat, jangan ikut-ikutan. Karena kenapa? Karena menikah itu berbicara tentang keluarga. Makanya sebelum menikah itu perlu yang namanya konseling. Ya, kalau saya saudara diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk memiliki sebuah pengembalaan saudara, gereja. Saya tuh saudara, kalau dalam hal pernikahan itu hal yang sakral. Pernikahan itu seharusnya konseling itu minimal 6 bulan. Kalau bila perlu 1 tahun, saudara. Karena kenapa? Karena menikah itu, saudara, bukan bicara tentang aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tujuan kamu menikah apa? Biar saya nggak sendiri lagi, oh, biar di tempat tidur ada teman. No. Bukan bicara tentang aku dan dia ada teman. Bicara tentang mencari nafkah, bicara tentang bekerja, cari uang, mencukupi pasangan, suami istri, anak-anak tercukupi. Saudara, menikah itu punya tanggung jawab yang lebih besar dari hanya sekedar cari nafkah. Menikah itu punya tanggung jawab yang besar daripada hanya sekedar bekerja. Amin. Saudara, menikah itu punya tanggung jawab yang besar. Katakan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Saudara, kalau orang sudah menikah, itu sama dengan nasi kotak, nasi padang, saudara. Kalau saudara makan nasi padang kotak, saudara, waktu dibuka selamat menikmati. Ya, mau rasanya asin kayak, mau rasanya kurang garam kayak, mau nasinya basi kayak, saudara menikmati di situ. Karena kenapa? Karena kalau sudah menikah, banyak-banyak bersyukur. Amin. Amin. Karena saudara sudah menikah, saudara tidak bisa kembali lagi ke belakang. Karena kenapa? Karena saudara sudah diberkati di dalam Tuhan. Makanya saudara, menikah itu punya tanggung jawab yang besar. Kenapa saudara?
saudara? Karena tujuan menikah itu saudara, peranan utama yang ada pada pria. Makanya saya katakan kepada anak-anak muda, kalau mau menikah, cari pria yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau menikah tuh cari pria yang takut akan Tuhan. Lebih baik lagi kalau saudara dapat bonus yang melayani Tuhan, puji Tuhan. Karena kenapa? Kalau saudara tidak menikah dengan pria yang takut akan Tuhan, tujuan utama menikah apa saudara? Membawa setiap anggota keluargamu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amen. Itu tujuan utama dalam pernikahan saudara. Amin. Membawa setiap anggota keluargamu, istri, anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Identitas pria itu sebagai imam. Katakan pria sebagai imam. Yes. Makanya saudara, tugas pria sebagai imam memperkenalkan istri dan anak-anakmu untuk kenal sama Tuhan, untuk tahu Tuhan, untuk tahu kebenaran, untuk tahu jalan keselamatan. Dan itu tujuan pernikahan yang sesungguhnya, saudara. Amin. Punya tanggung jawab yang besar, membawa setiap anggota keluargamu untuk dekat kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Saya itu suka sedih, saudara, kalau ada keluarga muda baru menikah 1-2 tahun, datang ke gereja cuma sendiri, tapi diberkati pesta besar-besaran, saudara, di gedung yang mewah, tapi waktu datang ke gereja sendiri, saya itu suka sedih, saudara. Saya itu suka berdoa, ya kalau saya lihat jemaat datang sendiri itu, saudara kira saya baik-baik saja? Tidak, saudara. Saya itu kadang-kadang sudah sedih, kemana suaminya? 3 tahun, 5 tahun sudah menikah, atau 10 tahun, 20 tahun sudah menikah, datang ke gereja cuma istri dan anak-anaknya, kemana suaminya? Para suami harus tahu, tanggung jawabmu besar, bukan cuma cari makan, bukan cari uang, menafkahi keluargamu, tapi engkau punya tanggung jawab, membawa anak-anakmu, istrimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan itu tanggung jawab besar, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, pergeseran rohani itu mulai tertukar. Yang jadi imam bukan suami lagi tapi istri. Dia yang rajin datang ke gereja, dia yang sering banyak berdoa di rumah, dia yang sering mimpin doa di rumah, baca firman di rumah, nyanyi lagu rohani di rumah, daripada suami. Terjadi pergeseran. Amin. Dan pria-pria harus tahu, statusmu dari awal penciptaan adalah identitasmu sebagai imam. Amin. Imam. Wanita itu sebagai jemaat, tapi pria itu statusnya imam. Saudara, kalau saudara lihat orang seberang, ya, yang pimpin doa itu pria, imam. Kalau imam mereka berdoa, saudara, kalau sholat, yang di depan siapa? Pria. Yang di belakang siapa? Istri dan anak-anak. Kalau prianya berdiri, istri dan anak-anak di belakang berdiri. Kalau prianya menunduk, anak dan istri itu tunduk. Kalau prianya duduk ke bawah, saudara, sujud berdoa, anak dan istri ikut sujud berdoa. Yang pimpin doa siapa? Pria. Bapak-bapak dengar baik-baik, statusmu itu imam. Engkau harus memperlihatkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Engkau harus memperlihatkan Tuhan di tengah anak-anakmu. Supaya apa? Supaya mereka melihat bahwa keluarga saya memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. 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 Kadang-kadang kita lupa, saudara. Anak-anak itu, saudara, lebih cepat memperhatikan daripada diajari. Dia akan memperhatikan apa yang orang tuanya lakukan dibanding diajari. Saudara dengar baik, anak-anak itu, saudara, punya waktu gak lama. Paling lama, saudara, 18 tahun dia ada bersama-sama kita. Selebihnya dia pergi jauh daripada kita. Kalau dalam rumah tangga, saudara selalu perlihatkan hal-hal yang tidak baik di depan anak-anak, apalagi setiap hari atau setiap minggu saudara berantem terus di depan anak-anak. Mungkin waktu dia kecil, saudara, dia nggak bisa buat apa-apa, dia cuma lihat papa mamanya tiap hari berantem. Tapi sadarkah saudara,
perilaku yang buruk waktu saudara bangun di tengah keluargamu itu akan membawa dampak besar ketika anakmu nanti menikah. Kalau suami suka maki-maki istrinya, waktu anakmu kelak nanti menikah, sama. Buah itu tidak jatuh dari pohonnya. Waktu dia menikah juga dia akan maki-maki istrinya. Sama halnya dengan sebagai istri. Kalau istri memperlakukan suaminya tidak pernah hormat, lu sini makan, pakai lulu, lu tutup pintu. Anakmu perempuan saudara, jangan pernah harap dia berperilaku yang baik. Waktu dia menikah juga sama, mulutnya sama seperti engkau. Anak-anak itu cuma punya waktu 0 sampai 18 tahun bersama-sama dengan kita. Waktunya tidak lama, saudara. Makanya dalam keluarga itu perlu fondasi yang kuat. Amin. Kalau tidak, saudara akan gampang goyah di situ. Saudara akan gampang lemah ketika saudara tidak punya keluarga yang kokoh. Saudara perhatikan baik-baik. Abraham bukan hanya menjadi ayah secara biologis, tetapi Abraham juga menjadi ayah rohani bagi Ishak. Bagaimana kita tahu Abraham memberi teladan iman kepada Ishak? Apa itu artinya iman? Ketaatan, kesetiaan kepada Allah, dan itu membuat Ishak tumbuh menjadi pribadi yang mengenal akan Allah. Saudara tahu Abraham itu disebut bapak orang beriman. Ishak itu belajar dari papanya, bukan lewat omongan, tapi lewat bukti yang nyata. Bagaimana dia melihat papanya pergi dari tanah Ur Kasdim, pergi ke tanah yang tidak tahu, tetapi papanya berjalan hanya menurut dengan kehendak Tuhan. Bicara tentang kesetiaan, papanya ajaran Ishak, waktu Ishak harus dikorbankan kepada Tuhan. Ya, ini bukan cerita yang baik untuk kita dengar sekilas. Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan, tapi lewat Abraham, Ishak belajar bagaimana saya punya ayah itu punya peranan penting dalam keluarga. Saya lihat bagaimana ayah saya mengajarkan saya untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, dan dia melihat itu sehingga apa? Waktu Ishak menikah juga kepada istrinya, hal yang baik itu juga dia praktekkan juga kepada keluarganya juga, saudara. Karena kenapa? Karena ada hubungan yang baik. Jadi saudara, amen, jadikan keluargamu itu surga kedua. Amin. Jadikan rumah tanggamu itu surga kedua. Amin. Sebelum kita akan masuk ke dalam surga yang sesungguhnya, jadikan rumahmu tempat surga, saudara. Amin. Ada banyak hari-hari ini anak-anak tidak betah tinggal di rumah karena tingkah laku orang tua. Orang tua cuma sibuk cari uang, orang tua setiap hari ribut, setiap anaknya ke rumah tidak pernah ada orang tua, setiap anaknya ke rumah ribut terus. Sehingga apa? Ada banyak terjadi, saudara, anak-anak hari-hari ini, saudara, mereka masuk ke dalam pergaulan bebas, mereka narkoba, free sex dan lain dan sebagainya. Masalahnya apa? Karena mereka tidak punya keluarga yang kokoh. Karena mereka tidak melihat fondasi yang kuat di tengah keluarga mereka. Karena yang ditampilkan oleh keluarga adalah hal-hal yang buruk. Mereka tidak pernah melihat kebenaran di tengah-tengah keluarga mereka. Amen. Saudara, saya ditinggal sama papa saya tepat waktu saya naik kelas 1 SMP. Kalau saudara mau tanya sama saya tentang papa saya tidak mengenal papa saya itu 100%. Loh. Dari kecil sampai besar, saudara, saya hanya tahu papa saya seorang hamba Tuhan. Waktu mama papa di sini, waktu saya kecil saya tahu bagaimana papa mama saya waktu perintisan, saudara, mereka bekerja keras di dalam Tuhan, berdoa sepanjang waktu. Tetapi kalau untuk urusan saya kenal sama papa saya hanya kira-kira 50%. Tidak bisa lebih atau mungkin bisa kurang 50%. Saya jujur, saudara. Tetapi saudara tahu, hal yang baik yang papa saya ajarkan kepada saya praktekkan waktu saya sudah menikah. Amen. Papa saya punya kebiasaan, kalau saya sakit panas, zaman dulu, saudara, kalau anak sakit panas itu orang tua tuh panik. Bukan kayak zaman sekarang, obat-obatan banyak, saudara. Tinggal berobat. Zaman dulu kalau berobat susah, harus punya uang dulu bisa berobat. Kalau saya itu sakit, saudara, pasti selalu, ya kita tahu orang kalau zaman dulu itu kan pakai minyak putih, pakai bawang merah, ya diparut baru diolesin, ya kan. Papa saya itu selalu melakukan itu kepada saya waktu saya kecil. Menjelang malam, menjelang subuh pasti saya itu ngigau, saudara, karena panasnya berlebihan. Dan saya ingat sekali kalau saya sudah panasnya tinggi,
Papa saya itu saudara selalu gendong saya. Gereja dulu masih panjang seperti ini saudara. Dia bawa ke gereja, dia nyanyi, ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nyanyi nak, dalam nama Yesus. Ku menang atas segala setan. Ku menang di dalam peperangan. Papa saya selalu gendong saya nyanyi itu terus. Kalau saudara ingat, gereja kita lama dulu saudara punya lukisan yang gambarnya Tuhan Yesus sama domba. Kalau panas saya masih tinggi saudara, saya nangis terus. Papa saya bilang, lihat itu Tuhan Yesus. Bilang sama Papa, Tuhan Yesus, sembuhkan Adri, di dalam kamar Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin, anak saya sembuh. Itu selalu diajarkan terus dalam firman saya waktu saya sakit. Dan momen itu tidak pernah saya lupakan saudara. Apa yang terjadi? Waktu saya menikah, saya lihat anak saya sakit, saya lakukan itu. Karena kenapa? Karena apa yang orang tua tanamkan dalam hidup saya lihat buahnya baik. Waktu saya bertumbuh besar, waktu saya menikah, punya keluarga baru dan dikaruniakan 2 anak, hal yang baik juga saya transfer ke anak-anak saya. Tujuannya supaya apa? Supaya lewat itu anak-anak saya juga bisa mengenal Tuhan. Amin. Lewat sakit penyakit itu anak-anak saya tahu bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saudara harus paham bahwa keluarga itu punya peranan penting di tengah anak-anak, apalagi pria. Ya, kalau engkau selalu ajarkan cari uang, jadi anak yang pintar, mungkin mereka pintar, mungkin mereka bisa cari uang. Tetapi waktu engkau masuk ke dalam masa tua, engkau telepon anakmu yang lagi merantau, tidak bersama-sama denganmu lagi. Anakmu, kamu lagi di mana? Lagi di luar Pak. Hari ini gereja nggak? Aduh Pak, nggak bisa gereja, sibuk. Minggu depan ditanya lagi, nah hari ini gereja nggak bisa, masih. Saudara, saya baru ngerti jadi orang tua itu berat. Mama saya waktu saya merantau, setiap telepon yang ditanya hari ini sudah gereja belum? Sudah gereja belum? Sudah ibadah pemuda belum? Sudah ibadah pemuda. Dulu hal itu saya abaikan saudara. Tapi waktu saya jadi orang tua, kalau saya mau jawab jujur kepada saudara sebagai orang tua, waktu anak-anak nanti besar, sudah berkeluarga, sudah bekerja jauh daripada kita, yang saudara tanya pertama kali apa? Selain kabar, sudah ke gereja belum? Bukan yang ditanya gimana hasilmu, pekerjaanmu, bagaimana pendapatan cuanmu hari ini. Nah, yang ditanya sudah ke gereja belum, sudah ibadah belum. Waktu orang tua dengar itu saudara, rasanya tenang. Setuju? Waktu orang tua dengar itu rasanya aman. Karena kenapa? Karena anaknya berada dalam fondasi yang benar. Anaknya berada dalam rumah Tuhan. Gereja juga bicara tentang keluarga. Kita semua keluarga saudara di sini. Amin. Makanya kita perlu fondasi yang kuat itu di dalam Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya katakan, ayah punya peranan besar di tengah anak-anak. Makanya, saudara, ketika engkau berkeluarga, jangan pernah malu menyampaikan kebersaanmu di depan anak-anak. Peluk pasanganmu, saudara, walaupun engkau sudah tua 60, saudara, 50, ya. Kalau engkau sudah punya cucu, ajarkan itu. Lihat, opung doliku sama opungku sama-sama mesra, papa mamaku sama-sama mesra. Dan hal itu nanti saudara ketransfer sama anak-anak saudara. Jadi tidak kaku lagi. Dan hal itu saudara selalu saya praktekkan di tengah keluarga anak-anak saya saudara. Glendian ini saudara kalau nggak dicium ngambek. Glendian ini kalau nggak dipeluk dia ngambek. Karena kenapa? Ada kebiasaan dari orang tuanya yang selalu menanamkan cinta kasih sayang di tengah keluarganya. Hal itu saudara berlaku dalam kehidupan keluarga saudara masing-masing. Jangan sampai cinta kasih sayang di tengah keluarga itu saudara hilang. Amen. Makanya saudara perlu punya fondasi yang kokoh di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu membangun fondasi yang kokoh di atas batu yang teguh saudara? Ada 3 hal. Yang pertama, dalam keluarga itu harus ada kehadiran Tuhan. Sama-sama katakan, dalam keluarga itu harus ada kehadiran Tuhan. Itu harus ada kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Dalam hubungan saudara tidak boleh ada orang ketiga. Karena orang ketiga hanya merusak sebuah hubungan. Tetapi dalam sebuah keluarga harus ada pihak ketiga. Perbedaan antara orang ketiga dan pihak ketiga, orang ketiga cenderung menghancurkan, tetapi pihak ketiga adalah Yesus. Karena ketika sebuah keluarga ada Yesus, makanya keluarga tersebut pasti kokoh. Amin. Makanya saudara ikut sertakan Yesus dalam kehidupanmu. Dalam Mazmur 128
ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama 2-1 ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, ketika Nuh alaihissalam menghantam kapal atau bahtera yang dibangun oleh Nuh, Alkitab mengatakan yang masuk ke dalam bahtera itu adalah keluarga. Nuh beserta istri, anak-anak Nuh beserta dengan istri, bahkan binatang pun berpasang-pasangan. Artinya apa saudara? Keluarga itu adalah desainnya Tuhan. Amen. Di dalam keluarga ada berkat Tuhan. Di dalam keluarga saudara ada damai sejahtera. Di dalam keluarga ada sukacita. Makanya saudara, ketika saudara hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan ditemukan sebagai orang yang berbahagia. Katakan berbahagia. Bahagia. Dan oleh sebab itu saudara perhatikan baik-baik dasar fondasimu hari-hari ini ada di mana. Dasar fondasimu apakah tertanam di atas batu atau sebaliknya tertanam di atas pasir. Saya punya kisah saudara yang sangat memberkati saya dari anak saya yang tadi saudara. Tetap bicara tentang keluarga. Pagi hari ini kita tetap bicara tentang keluarga. Karena tema kita adalah keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Anak saya ini saudara, mamanya selalu ajarkan lagu rohani. Saya adalah papa yang jarang sekali ngajarin anak saya nyanyi walaupun saya main musik saudara. Ya, itulah kekurangan seorang pria. Tetapi istri saya adalah orang yang selalu mengajarkan lagu rohani kepada anak saya. Firman Tuhan katakan, mendengar saja tidak cukup, tapi melakukan firman itu supaya jadi orang bijak. Sana bilang kiri kanannya bijaksana. Bijaksana. Nah, saudara, lewat cerita ini saudara, namanya orang sudah berkeluarga, melewati setiap bulan itu bersyukur sekali saudara. Amen. Setuju? Bulan ini dilewati puji Tuhan. Bulan ini dilewati puji Tuhan. Bulan ini dilewati lagi puji Tuhan. Bahkan bulan ini saudara bentar lagi saudara kita masuk di akhir bulan. Ya, kadang-kadang kempis, kadang-kadang deg-degan, tapi bisa melewati bulan ini puji Tuhan. Jadi saudara ada satu waktu di mana ada bulan kemarin saudara saya begitu khawatir, takut. Tetapi karena anak saya punya kebiasaan diajarin nyanyi, tiba-tiba waktu saya bawa mobil saudara, dua anak saya ini saudara menguatkan saya. Saya pusing saudara, saya stres karena harus ada kebutuhan keluarga yang harus dicukupi dan lain-lain. Tiba-tiba anak saya nyanyi seperti itu. Semua baik, na 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 na, semua baik. Waktu dia nyanyi, dia cuma hafal semua baik, tapi kalimat selanjutnya dia tidak hafal. Saudara tahu, waktu anak saya nyanyi itu, di saat saya khawatir, saya nangis di mobil saudara. Halo? Waktu anak saya nyanyi itu, saya nyetir mobil nangis. Saya lagi khawatir, saya lagi takut, ada tekanan yang sedang menghimpit saya. Tetapi karena ada keluarga yang memiliki fondasi yang kuat, karena ada istri saya yang selalu mengajarkan hal baik itu yang rohani itu kepada anak saya, ternyata nyanyian anak saya bisa menguatkan saya. Amen. Ketika saya sedang kehilangan pengharapan, ketika saya sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, semua bahkan saya nyanyi sama-sama dengan anak-anak saya, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Apa saudara? Kau jadikan hidupku berarti. Saudara jangan pernah sepelekan keluarga itu. Amen. Kesibukan engkau bekerja cari uang itu tidak pernah salah di mata Tuhan. Tapi ingat, orang bodoh, orang bijaksana akan mengalami fakta. Mereka akan mengalami namanya hujan, banjir, dan angin. Kalau saudara tidak punya fondasi yang kuat dalam Tuhan, sekalipun saudara kaya bagaimanapun saudara akan menghadapi namanya tekanan dari atas. Amen. Saudara akan hadapi tekanan dari bawah. Saudara akan menghadapi tekanan dari samping kiri kanan dari orang-orang sekitar kita. Makanya saudara harus punya
punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Makanya anak-anak muda dengan baik kalau menikah cari pasangan yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya itu berdampak di tengah-tengah kehidupanmu, terlebih lagi di tengah-tengah kehidupan anak istrimu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keluarga itu harus hidup harmonis. Katakan hidup harmonis. Dalam keluarga itu harus hidup rukun. Dalam keluarga itu harus hidup rukun. Saudara, untuk hidup harmonis dan rukun di dalam keluarga bukan berarti tidak ada berantemnya. Ya, bukan berarti tidak ada cekcoknya, bukan berarti tidak ada ributnya. Tetapi saudara, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang saling belajar memaafkan satu sama lain. Amin. Katakan memaafkan. Memaafkan. Saudara, dalam kita punya keluarga antara suami dan istri, kita ini dua makhluk yang berbeda. Pria itu makhluk logika, sedangkan perempuan itu makhluk perasa. Tidak sama, saudara. Makanya saudara, perempuan itu dikit-dikit dirasa. Kalau laki-laki itu pakai logika. Kalau saudara mau lihat tas laki-laki dan tas perempuan. Tas laki-laki itu saudara punya sliding cuma satu. Dibuka, seret, semuanya diisi di dalam. Kalau perempuan beda, dia punya tas itu saudara kantongnya banyak. Dibuka slidingnya, ada kantong satu, ada kantong dua, ada kantong tiga. Perempuan itu dikit-dikit pakai rasa. Ya, perasaan sama suami, perasaan sama anak, perasaan sama mertua, perasaan sama keluarga besar, perasaan sama tetangga, perasaan sama orang yang punya warung, punya toko, semuanya dirasa. Tapi kalau lelaki, udahlah, itu aja kok repot, udah. Tapi kalau perempuan nggak bisa, saudara, harus didengar karena dia punya rasa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dalam kita punya keluarga itu harus punya hubungan yang harmonis dan rukun. Amin. Bukan berarti tidak pernah ribut, tetapi kita harus belajar bagaimana sama-sama kita belajar memaafkan, bagaimana sama-sama kita belajar mengasihi, mencintai, menghormati satu sama lain supaya apa? Supaya saudara melihat berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kita menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara pernah pergi ke tanah perjanjian, saudara akan mengetahui yang namanya gunung Hermon dan gunung Sion. Saudara, gunung Hermon dan gunung Sion itu jaraknya berbeda, jauh banget saudara. Ujung sama ujung, tidak berdekatan. Ya, gunung Hermon dan gunung Sion itu jauh banget saudara, tidak berdekatan. Alkitab katakan gunung Hermon itu saudara, gunung Hermon itu saudara sangat dingin. Sedangkan gunung Sion itu tandus. Ya, beda saudara. Hermon tadi dingin, sedangkan Sion tadi tandus. Saudara perhatikan baik-baik. Sekalipun Hermon dan Sion ini berbeda saudara, yang satu dingin, yang satu tandus. Di tengah ketandusan sekalipun, kalau ada hidup rukun, berkat Tuhan bisa dicurahkan di situ. Amin. Sekalipun jaraknya jauh, sekalipun kita pasangan suami istri saudara berbeda pendapat, punya pandangan yang berbeda, tetapi kalau saudara hidup rukun di situ, berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah keluargamu. Sekalipun ketandusan terjadi, sekalipun dingin mungkin, tetapi kalau engkau hidup rukun, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati satu sama lain, engkau akan lihat berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah keluargamu. Amin. Makanya izinkan saya menyampaikan ini, jangan pernah tinggalkan mesbah doa di tengah keluargamu. Amin. Semales apapun saudara, sesibuk apapun saudara, usahakan setiap pagi bangun mesbah doamu kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena apa saudara? Karena itu akan menentukan
Seberapa kuat fondasi keluargamu dalam Tuhan? Amin. Ada satu pagi saya sama istri berdoa kepada Tuhan. Saya minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan, namanya badai keluarga, namanya tekanan pasti ada. Tapi Tuhan izinkan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, itu punya fondasi yang kuat di tengah-tengah keluarga. Saya tahu selama saya hidup saya akan mengalami namanya masalah, tekanan, badai pasti datang. Tapi izinkan saya Tuhan untuk datang kepada meminta kekuatan kepada Bapa. Karena kenapa? Karena bukan badai yang saya takuti, bukan tekanan yang saya takuti, tetapi yang saya takuti ketika iblis mulai mengobok-obok hati saya. Ketika iblis mulai mengacaukan pikiran saya. Saudara ingat, musuh besar kita bukan masalah kita, bukan pekerjaan saudara, tapi firman Tuhan katakan penghulu-penghulu di udara. Dan itu musuh terbesar kita sebenarnya. Musuh besar Yesus, saudara, waktu dia ada dalam dunia, ya memang iblis. Bagaimana iblis mencobai Yesus 3 kali, tetapi Yesus katakan, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi melalui kebenaran firman yang disampaikan. Saudara, ingat baik saudara. Dua lembaga besar yang dibangun Allah di muka bumi ada dua. Yang pertama itu gereja, dan yang kedua keluarga. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja, di mana Allah mau tidak akan menguasainya. Sedangkan yang kedua itu berbicara tentang keluarga. Ketika Adam tertidur, bagaimana Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam dan membangunkanlah Hawa menjadi istrinya. Saudara perlu tahu, senjata besar iblis hari-hari ini adalah gereja dan keluarga. Amin. Kalau dia serang gereja tidak mempan, karena dalam gereja itu kan ada banyak orang percaya yang berdoa kepada dia, tidak senang situ. Tapi kalau dia serang gereja tidak mempan, tujuan yang kedua keluarga. Saya tidak tahu kaum pria bagaimana dengan keluargamu. Sekalipun saya masih muda, bukan saya mengajari saudara. Paulus pun juga tidak menikah, saudara. Tapi dia bicara tentang keluarga. Yang saudara harus ingat, bukan apa yang saya ucapkan, tapi firman Tuhan ini yang saudara dengar. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keluargamu. Kalau fondasimu lagi remah, lagi runtuh, itu berarti engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mesbah doamu menentukan masa depanmu ke depan. Mesbah doamu menentukan bagaimana engkau punya hati ke depan dengan Tuhan. Mesbah doamu menentukan bagaimana engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Para wanita harus ingat, perananmu sebagai istri itu sebagai penolong. Amin. Engkau harus kuat berdoa. Amin. Amin. Makanya kalau kaum ibu tidak heran dengan kami dibanding kaum pria, tidak. Karena kenapa? Karena tugas wanita sebagai berdoa. Kalau wanita-wanita tidak kuat doa, gimana engkau akan topang keluargamu? Gimana engkau akan topang anak-anakmu? Saudara, semakin usia kita tua, saudara, saya tahu pergumulan makin berat, masalah makin banyak, tantangan masih makin banyak, saudara. Tetapi kalau saudara tidak punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan, saudara akan lemah, saudara akan khawatir, saudara akan gampang takut. Makanya keluarga itu saudara harus memiliki peranan dan berfungsi dengan baik. Amin. Amin. Supaya apa saudara? Supaya anak-anak kita melihat bahwa saya punya keluarga yang luar biasa. Sekalipun sederhana, sekalipun apa yang saya minta harus berdoa dulu, sekalipun apa yang saya minta tidak seperti orang lain, sekalipun saya sekolah tidak di tempat mewah, sekalipun saya kuliah tidak di tempat universitas yang bagus, tidak masalah. Yang penting engkau punya keluarga yang membangun fondasimu kuat dalam Tuhan. Amin. 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 Dengan baik anak-anak muda, cari pasangan yang takut akan Tuhan. Dan itu sangat mempengaruhi perjalanan iman kita bersama Tuhan. Yang ketiga saudara, kita buka dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Yang ketiga itu bicara tentang keluarga yang berperan dan berfungsi dengan baik. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Ya, dengan cepat kita akan baca. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. 2, 1, ya.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Istri saudara punya, firman Tuhan katakan istri punya peran yang penting, yaitu harus menghormati suami. Istri punya peranan penting untuk tunduk kepada suami, bukan tanduk, tapi tunduk. Supaya apa saudara? Supaya itu dilihat oleh anak-anak kita bahwa peranan istri ya memang harus menghormati suami, memang harus tunduk kepada suami, dan sebaliknya peranan suami adalah harus mengasihi istri. Dalam Efesus 6, kita loncat Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terus, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Nah, saudara harus pahami bahwa keluarga itu punya peranan penting. Istri menghormati suami, tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, maka anak-anak akan menghormati keluarga. Maka anak-anak juga akan melihat bahwa pasti mereka akan taat kepada orang tua, karena hal yang baik itu selalu diciptakan di tengah keluarga. Amin. Tetapi saudara perhatikan, jangan salahkan anak ketika dia suka melawan kepada orang tua, ketika mulutnya berkata kasar kepada orang tua. Karena kenapa? Karena kita selalu menampilkan hal-hal yang buruk di masa lalu, sehingga waktu dia bertumbuh dengan besar, dia sama seperti kita. Makanya saudara, taburlah yang baik di tengah keluarga. Amin. Taburan yang baik akan mempengaruhi keluargamu suatu saat nanti. Amin. Jadi itu berlaku bukan hanya untuk saudara, tapi itu juga berlaku dalam hidup saya, saudara. Amin. 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 Saudara, semakin kita tua, pergumulan kita tidak jauh-jauh dari anak terus. Kalau saudara didik anak saudara dengan baik, saudara akan menabur hal yang baik. Tapi kalau saudara didik anak saudara dengan tidak baik, maka pada saat kita berada dalam masa tua, kita juga akan mencucurkan air mata terus di situ, saudara. Jadi proses itu tidak bisa cepat. Ada proses. Kalau kita jahatin orang, saudara, mungkin kita senang, tapi suatu saat nanti hal yang tidak baik itu pasti juga akan datang dalam hidup kita. Jadi saudara, miliki fondasi yang kuat dalam Tuhan. Amin. Senggol kiri kanannya katakan, miliki fondasi yang kuat dalam Tuhan. Miliki fondasi yang kuat. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, jadi orang yang bijaksana, jangan jadi orang yang bodoh. Karena kita akan menerima fakta, akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada angin yang datang dalam hidup kita. Tetapi saya akan percaya, saudara, setiap kehidupan kita hari ini sudah belajar untuk membangun fondasi itu. Haleluya. Tetapi semua fondasi yang kita bangun, saudara, punya dasar yang sama, batu kara yang teguh itu dalam Kristus. Amin. Amin. Tetapi kita jalani, saudara. Setiap masa lalu yang kita perbuat semua ada konsekuensinya. Tetapi kalau hari ini saudara ada, Tuhan mau kita berubah dari hari ini. Iblis selalu pakai masa lalu untuk engkau jatuh, tetapi iblis tidak tahu akan masa depan engkau di depan. Tetapi hari ini waktunya engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan, bawa keluargamu kepada Tuhan dengan baik, saudara. Hari-hari makin tidak baik. Perceraian, perselingkuhan. Kalau saudara buka sosial media, kalau saya buka sosial media, hari-hari ini kena gerbek, suami selingkuh, istri selingkuh, sama aja. Mutilasi, bunuh-bunuhan. Ya, kita lihat artis yang menikah mewah sampai miliaran, saudara, cuma bertahan 1 tahun. Dibandingkan orang yang menikah cuma diberkati gereja dan langgeng sampai hari ini. Jadi saudara, pernikahan itu memang baik, tetapi kemewahan itu tidak menentukan bahwa keluarga itu akan bertahan lama.
Tetapi yang menentukan itu kembali lagi fondasi yang kuat Amin. di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saya undang Bapak musik untuk maju ke depan. Mari semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus bagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memperlengkapi setiap isi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hamba-Mu masih muda, ada banyak kelemahan dalam diri hamba-Mu. Tapi hamba-Mu berdoa biarlah ketika jemaat Tuhan mendengar firman ini, tidak hanya mendengar firman saja, tetapi